Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita bertemu dari video ini, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan langsung ke materi, yaitu pada mata pelajaran adab akhlak, halaman pertama, bab pertama yang membahas tentang adab talabil ilmi, yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Ada dari mukmin satu ke mukmin yang lainnya, derajat mereka berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu, derajat mereka akan berbeda pula dengan penuntut ilmu yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari keikhlasan dan ittiba mereka dalam menuntut ilmu. Ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua orang atau dua kategori? Yang pertama orang-orang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam hal derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khassallahu subhanahu wa ta'ala raf'ahu bil aqdari wad darajat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan mengangkat derajat, mengkhususkan dengan mengangkat kedudukan mereka, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang bersaksi bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyandingkan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sendiri, kemudian malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para malaikat, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu bersaksi juga dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwasanya mereka itu yang langsung melihat wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka bersaksi bahwasanya apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini, mereka mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 6, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaik min rabbika huwal haqq." Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu adalah orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang meyakini apa saja yang turun kepada engkau wahai Muhammad adalah benar. Maka dari ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka.
Kenapa? Fadalla ala anna ta'allumal hujjati wal qiyam biha yarfa'u darajatin man yarfa'uha. Ini menunjukkan, atau ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang belajar hujjah, yaitu ilmu-ilmu yang termaktub dalam Al-Quran, sunnah atau sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya belajar suatu ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia pelajari adalah penyebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang, yaitu orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Kemudian yang terakhir, Zaid bin Aslam berkata, raf'ud darajat wal aqdar, yaitu diangkatnya kedudukan, diangkatnya derajat seorang tergantung bagaimana hati tersebut ketika dia dihadapkan dalam sebuah ilmu dan dihadapkan dalam sebuah keimanan. Artinya semakin dia menuntut ilmu, mempelajari sebuah ilmu, semakin dia mengamalkan ilmu tersebut, semakin pula keimanannya semakin bertambah, maka itu yang akan menyebabkan seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika semakin orang menjauh dari ilmu, begitu pula keimanannya akan semakin menurun. Maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan derajat orang yang imannya bertambah, pengetahuannya bertambah dan semakin takut. Itu yang menyebabkan mereka semakin tinggi kedudukan, manzilah dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini yang berkaitan tentang adab talabul ilm, yaitu adab-adab menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.